Lalu bagaimana kondisi situs cagar budaya di Kota Banda Aceh pada hari ini? Saya akan menelusuri lokasi-lokasi tersebut yang terkena dampak paling parah akibat tragedi tsunami 15 tahun lalu. Banda Aceh, kota yang dahulu porak-poranda akibat bencana alam, kini telah menjelma sebagai kota pusat pendidikan Islam di kawasan Asia Tenggara. Peninggalan cagar budaya seperti komplek makam di tengah kota adalah pemandangan lumrah di kota Banda Aceh. Ya, jejak Kesultanan Aceh Darussalam diperkirakan sejak abad ke-16 yang berpengaruh besar pada kemajuan masyarakat di Asia Tenggara hingga hari ini. 15 tahun lalu berlalu, inilah kondisi makam peninggalan Kesultanan Aceh Darussalam. Kampung Pande di Kecamatan Kutaraja yang berjarak sekitar 4 km dari kota Banda Aceh memiliki puluhan komplek makam yang hampir musnah akibat tragedi tsunami. Saya bersama Ai, anggota komunitas masyarakat peduli sejarah Aceh menelusuri lokasi di mana nisan peninggalan dari periode abad ke-16 yang masih tersisa. Di balik tambak udang berselimut mangrove seluas lebih dari 5 hektar inilah terdapat nisan dan makam berumur lebih dari 400 tahun. Waktu ditemukan, memang mereka sudah timbul atau terperosok? Waktu kami menemukan nisan-nisan ini, itu sebagian yang timbul. Hanya beberapa nisan ya. Mungkin ada nisan kepala tapi nisan kakinya sudah tidak timbul lagi, mungkin sudah di area tambak. Kita membuat detektor. Detektor itu detektor sederhana yang kita buat, itu besi runcing. Kita detek di area ini. Khusus kita main di area ini, kita detek seperti ini. Sejak tahun 2016, komunitas masyarakat peduli sejarah Aceh telah menyelamatkan ratusan nisan yang tertimbun lumpur akibat bencana tsunami. Tambak yang hanya berjarak sekitar 2 km dari pantai Cermin Ulele habis tersapu ombak 15 tahun silam. Begitu pula dengan nisan di dalamnya. Ini kita angkat dari situ. Oh, itu diangkat? Iya. Itu ada contoh lagi. Ini rusak keadaan di sini. Kita pun tidak tahu lagi di mana komplek aslinya. Artinya nisan-nisan yang ada di sini seperti yang ini tidak in situ lagi. Daripada terendam di air, ya udah kita angkat. Dengan warga pun dengan membuat kembali tambak ini digunakan untuk memelihara ikan atau udang sini. Mereka pun ikut mengangkat kembali nisan-nisan ini. Dari penelusuran epigrafi atau tulisan nisan yang terdeteksi, sebagian besar adalah pemuka agama keturunan Jazirah Arab yang tinggal di pesisir pantai. Ai juga memperlihatkan nisan-nisan terhalang tanaman rambat yang berhasil diselamatkan. Di abad ke-16 hingga 19, Kampung Pande merupakan bagian dari pelabuhan kuno Kerajaan Aceh Darussalam. Kampung yang telah ada sejak abad ke-14 ini dahulu dihuni oleh para perajin logam dan emas serta tokoh-tokoh Islam terpandang. Dedi Satria, arkeolog lulusan Universitas Gadjah Mada, telah mengkaji sekitar 70 makam di kawasan Kampung Pande dan sekitarnya. Ia turut menyelamatkan makam-makam yang rusak akibat tsunami. Salah satunya adalah komplek makam Tuan di Kandang seluas 1.000 meter persegi. Bang Dedi sendiri mengetahui keadaan sebelum dan sesudahnya. Seperti apa keadaannya, Bang? Waktu tsunami memang daerah ini porak-poranda, termasuk komplek pemakaman kita di Kandang, Tuan di Kandang ini. Jadi memang batu nisan itu tercabut, kemudian menumpuk di satu tempat atau bersebaran gitu. Dan waktu itu memang penanganannya memang sangat lamban karena memang kita juga sedang membenahi diri kita masing-masing gitu ya. Anggota Ikatan Arkeolog Indonesia ini menambahkan, untuk merekonstruksi kembali makam di Kampung Pande diperlukan waktu hampir 10 tahun.
Di komplek makam ini terlihat ada berbagai macam bentuk dan motif nisan yang menentukan status dari jasad yang dimakamkan. Bentuk bersayap katakanlah ini memang digunakan untuk cenderung oleh tokoh-tokoh atau si almarhum yang perempuan. Pilar atau bermahkota itu digunakan oleh laki-laki. Kemudian memang ada bentuk-bentuk tertentu itu menggambarkan posisi-posisi istimewa sebagai orang-orang penting di zamannya lah, tokoh-tokoh sentral di zamannya. Sementara itu, ada pula motif teratai yang dipengaruhi oleh corak Hindu-Buddha. Menurut Dedi, ini disebabkan ada 2 periode asal-usul makam Tuan di Kandang, yaitu dari era Kerajaan Lamuri abad 14 hingga 15 dan Kesultanan Aceh di abad 16 hingga 17. Menariknya, nisan berbentuk pilar setinggi 1,5 meter ini adalah satu-satunya makam keturunan sultan di sini. Ini dipahatkan di sini gelar seorang sultan bernama Sultan Adilullah. Angka tahun wafatnya kita tahu wafatnya tahun 1540 Masehi. Yang menarik memang untuk putra-putra mahkota, dia selalu dibubuhi dengan kata-kata orang yang mulia. Kata orang mulia atau sana yang terpahat merupakan kunci bagi arkeolog seperti Dedi untuk mendeteksi bahwa ini adalah makam orang terpandang. Dari data Badan Pelestarian Cagar Budaya Kota Banda Aceh tahun 2014, ada sekitar 50 situs makam dari 85 situs cagar budaya yang telah terselamatkan pasca tsunami 2004. Tragedi gempa dan tsunami 26 Desember 2004 telah mengubah wajah kota ini. Pembangunan perlahan-lahan menghiasi kota berjulukan Tanah Rencong. Rancangan dari museum ini adalah Rumuh Aceh sebagai tempat penyelamatan jika terjadi bencana. Dan seperti dilihat ada tiang-tiang tinggi yang berada di sekeliling museum. Hal ini yang biasanya juga terlihat pada rumah-rumah khas daerah Aceh. Museum Rancangan Arsitek asal Bandung Ridwan Kamil ini tak sekedar bangunan dengan makna mendalam, tapi juga sebagai tempat perlindungan. Terbukti pada tahun 2012 ketika gempa berkekuatan 8,3 skala Richter mengguncang Banda Aceh, rooftop berkapasitas 3.500 orang ini dijadikan tempat evakuasi warga. Ada sekitar 10 pantai mengelilingi kota Banda Aceh. Bencana alam tak hanya menghilangkan harta benda warga. Situs cagar budaya tak luput dari mara bahaya. Bersama komunitas masyarakat peduli sejarah Aceh atau MAPESA, saya mengikuti kegiatan Mesaraya atau gotong royong secara sukarela yang rutin dilakukan setiap Minggu sore sejak tahun 2011. Dusun di Waimakam, Kampung Lambaroskep, Kecamatan Kuto Alam hanya berjarak sekitar 1 km dari bibir pantai Syah Kuala. Dahulu, kawasan ini dihuni oleh warga keturunan India pada masa masuknya peradaban Islam ke Nusantara. Setelah tsunami menerjang, nisan ini telah banyak yang tercabut dan terseret. Ini adalah beberapa nisan yang masih tersisa sampai sekarang ini. Ya, pada hari ini kita mencoba kembali untuk menata lagi dan membersihkan situs komplek ini. Berawal dari grup jejaring sosial Facebook, sejak tahun 2011, LSM Masyarakat Peduli Sejarah Aceh aktif mensosialisasikan pentingnya menyelamatkan situs sejarah di kota Banda Aceh. Ya, usaha menata kembali nisan-nisan ini memang memerlukan waktu dan tenaga banyak. Berbagai rintangan seperti luka pada tangan dan kaki tak luput dari pekerjaan ini. Bang, ini kita lihat ada nisan yang kena terdampak tsunami ya Bang ya, seperti Ya, ini nih. Jadi ini nisan dari periode abad ke-16, 1500-an. Ada era Aceh Darussalam. Kemudian ini ada memuat kalimat tauhid. Nah, kalau kondisi seperti ini terus, siapa saja yang lewat binatang ataupun akan terinjak kalimah-kalimah suci ini. Penataan kembali nisan ini bukan sekedar menggali batu berpahat tulisan Arab,
namun juga melindungi kalimat suci yang terkandung di dalamnya. Ya, ini adalah nisan yang tadinya rebah di tanah, kemudian diangkat kembali. Kalau kita lihat juga sudah hilang ya tulisan yang ada di nisan ini. Dari pasaknya juga kira-kira dari bawah sampai ke atas, kira-kira ukurannya 1 meter. Dan ya ini juga karena sudah tertimbun di tanah, jadi banyak binatang-binatang yang menempel. Pekerjaan ini biasa melibatkan sekitar 10 orang dengan mengeruk tanah sampai ke bagian kaki nisan. Mengangkatnya pun harus berhati-hati karena benda tajam tidak boleh menyentuh batu yang berakibat mengubah bentuk nisan. Selanjutnya, nisan dibersihkan dari tanah-tanah yang melekat agar dapat terlihat motif dan bentuk tulisan yang terpahat. Lalu, tim akan menganalisa tulisan serta mendokumentasikan penggaliannya untuk didata dan dimasukkan dalam peta cagar budaya Mapesa. Di komplek ini nisannya berasal dari periode penghujung abad 15 dan abad 16. Jadi untuk dokumen yang orisinil dari periode abad tersebut memang tidak kita dapatkan dalam bentuk seperti manuskrip ataupun lainnya. Jadi hanya pada nisan yang masih tertinggal berupa inskripsi yang terpahat pada setiap nisan. Lulusan teknik komputer yang kini bekerja sebagai karyawan swasta ini menambahkan, usaha gotong royong adalah hasil swadaya sendiri anggota yang berasal dari berbagai latar belakang dan profesi. Selain itu, ia dan timnya kerap melakukan pendekatan bertahun-tahun dengan masyarakat agar dapat menyelamatkan nisan bersejarah di tanah milik mereka. Jadi kita memberi kesadaran kepada masyarakat di tanah miliknya, kemudian juga pada perangkat desa di tanah milik masyarakat dan milik desa itu sendiri. Jadi paling tidak mereka bisa proaktif lah dalam menjaga kelestarian ini untuk masa mendatang. Kendala tersebut ditanggapi oleh Kepala Seksi Permusiuman dan Pelestarian Cagar Budaya, Yudi Andika, terkait sulitnya penyelamatan situs di kawasan milik warga. Jika kita mau melakukan survei lokasi dan lain-lain, mereka akan menganggap kita ingin menguasai tanah mereka, menguasai apa yang ada di dalam tanah mereka itu. Jadi sangat sulit bagi kita. Mengacu Undang-Undang Cagar Budaya Nomor 10 Tahun 2010, kepemilikan tanah dapat dialihkan jika ada ganti rugi dari negara. Namun, tetap harus mempertimbangkan pemanfaatannya bagi warga sekitar. Namun kan tidak mungkin semua kami harus beli tanah-tanah tersebut. Dan jika semua harus dibeli oleh negara, kawasan tersebut akan menjadi kawasan tanpa penduduk. Situs cagar budaya tidak ada artinya jika tidak bisa bermanfaat bagi penduduk yang berada di sekitar situs tersebut. Ya, menjaga dan merawat situs peninggalan sejarah bukan sekedar menguras fisik belaka. Dilema pun memang kerap terjadi di lapangan. Dari rawa-rawa hingga tambak milik warga dilalui untuk mencari situs-situs peninggalan sejarah Aceh di masa lalu. Bersama Dedi Satria, arkeolog yang telah mengkaji peradaban Aceh Darussalam lebih dari 10 tahun, kami mengunjungi situs makam peninggalan di sekitar bibir pantai. Lokasinya pun tak biasa, berada di atas pasir pantai yang berlumpur. Saat ini kami berada di pantai Ujung Pancu. Dan sebelum tsunami 15 tahun lalu, ini adalah nisan ya dari makam-makam ya Bang Dedi ya? Iya, makam-makam lama yang memang karena ini terendam air laut, kemudian dia terbungkus dengan karang-karang ini. Jadi memang tidak bisa lagi kita amati bentuknya seperti apa, seperti di tempat-tempat lain yang lebih kering dari air laut. Sebelum tsunami 2004 melanda pantai Ujung Pancu, Kabupaten Aceh Besar, dahulu kawasan ini adalah sawah yang dialiri oleh air tawar. Pasca tsunami, pantai ini maju sejauh 500 meter ke arah daratan
sehingga situs yang sebelumnya bukan di pantai kini telah berada di kawasan pasang surut. Di dalam pasir berlumpur ini, kita masih bisa menemukan porselen dari kawasan Asia Tenggara, Tiongkok, dan Eropa. Dedi menambahkan, di situs ini ditemukan pula harta benda yang berserakan dari abad ke-16. Bagaimana dengan warga atau mungkin orang-orang sini yang waktu itu menemukan hal-hal seperti ini di mana, Bang? Ya memang seperti juga di tempat-tempat lain di Aceh Besar, itu juga menemukan benda-benda yang cukup berharga di sini. Bahkan beberapa di antaranya menemukan perhiasan yang pengamatan sekilas dari cerita mereka itu sangat berharga. Praktek jual beli ilegal barang-barang dari Kesultanan Aceh telah merambah kawasan lokal dan internasional. Praktek ini terlacak dalam website lelang internasional yang menjual perhiasan Aceh dengan harga tinggi. Selain itu, ada koin-koin emas yang diperjualbelikan di website jual beli online asal Amerika. Perdagangan ilegal itu dari setahu saya dari tahun 80-an sudah marak. Setelah tsunami, dengan mengeksplor hampir semua wilayah di Aceh, mereka menawarkan di media sosial, sehingga kita lihat hari ini sangat marak. Mashkur Syafruddin, pendiri Pedir Museum asal Pidi sejak tahun 2014 telah menyelamatkan ribuan barang bersejarah Aceh dari pasar ilegal. Salah satu caranya memburu dengan memantau sosial media dari agen penjual barang antik. Jadi orang-orang yang sering menjual barang Aceh itu kita pantau, kita akan lacak setiap hari, kita akan periksa barang apa yang dijual. Kalau ada barang Aceh atau barang-barang yang penting untuk kita selamatkan, kita akan tanya, nanti kita akan tawar-menawar untuk kita beli. Dari kerajaan-kerajaan di seluruh Indonesia yang barangnya diperjualbelikan di sosial media, di online ya, barang Aceh ini termasuk di harga yang sangat tinggi, sedang apa bagaimana? Ya, untuk barang Aceh mungkin di istilahnya di Indonesia, bahkan kalau mau saya katakan di Asia Tenggara, itu barang Aceh menduduki peringkat yang lumayan tinggi, 2 dan ketiga, mungkin bahkan ke 1 kadang-kadang. Misalnya ada nanti barang-barang seperti perhiasan Aceh itu barang yang cukup mewah, naskah, kemudian senjata. Jadi memang ada item yang memang harga tinggi dan cukup melampaui. Sementara itu, pihak Pelestarian Cagar Budaya Kota Banda Aceh menyatakan harga di pasaran menyulitkan pemerintah menyelamatkan barang yang terlanjur tersebar keluar Aceh. Kita lakukan pun tidak bisa membuat benda tersebut pun dapat kita miliki, karena mereka menjual sesuai dengan harga pasaran, sedangkan kita membeli sesuai dengan harga ketetapan. Yudi menambahkan, harga barang ditentukan oleh penjual, namun harga ganti rugi dari pemerintah harus melalui tim penilai internal cagar budaya yang memakan waktu berbulan-bulan. Kegusaran tersebut yang mendorong Mashkur giat mengumpulkan barang antik untuk didata dan dirawat. Naskah-naskah kuno atau manuskrip peninggalan Kesultanan Aceh juga marak di pasaran ilegal, bahkan tersebar dalam kondisi tak terawat. Dengan Aceh pada saat itu pasca tsunami, jadi banyak memang kita temukan kasus naskah-naskah di warga itu tidak mendapatkan perhatian. Naskah-naskah disimpan dalam karung, bahkan di atas para rumah, bahkan sampai tingkat disimpan di kandang ayam. Contohnya yang kandang ayam Ya. itu? Ini contoh naskah yang cukup tua, judulnya Hidayatul Habib Fitargi Batarhib. Judul ini sampulnya dari kain sutra, kertas Eropa tahun 1725. Mashkur, yang dijuluki penjaga kitab ulama Aceh ini, merawat dan mengumpulkan manuskrip sejak duduk di bangku sekolah menengah atas. Pemuda berusia 22 tahun peraih penghargaan Sartono Kartodirjo Award ini bahkan harus mengocek uang jutaan rupiah dan berhadapan dengan warga yang tidak mau menyerahkan manuskrip tersebut. Paling banyak kasus itu memang sering sekali dibujuk dulu. Jadi karena memang naskah-naskah ini ada anggapan memang ada naskah yang disakralkan. Nah, jadi mesti ada anggapan walaupun mereka menyimpannya di tempat yang tidak layak itu, tapi ini barang pusaka, jadi tidak langsung bisa diberikan. Kisaran harga untuk manuskrip yang dijual masyarakat adalah sekitar 200.000 hingga 5 juta rupiah. Namun, ketika sampai ke agen barang antik,
harga dapat melonjak 2 hingga 3 kali lipat. Kini koleksi manuskrip berisi ilmu fikih, tasawuf, perbintangan, hingga tentang bencana alam telah berjumlah lebih dari 400 lembar. Ditambah dengan 5.000 koleksi benda yang berhasil dikumpulkannya dari tahun 2014. Menyelamatkan dan merawat situs demi kepentingan ilmiah adalah tantangan yang sungguh berat. Tenaga dan waktu terkuras dalam upaya memperluas khasanah ilmu sejarah bangsa. Namun hasil gemilang tak pernah mengecewakan bagi mereka yang mengerjakannya dengan sungguh-sungguh. Tragedi tsunami 15 tahun lalu memang telah merenggut jejak sejarah peradaban Aceh. Namun kini ada harapan dan semangat baru untuk terus menghargai situs cagar budaya yang tak ternilai harganya.